Biografi dari George Alexander Kelly merupakan salah satu tokoh yang melahirkan teori kepribadian konstruk personal. Ia lahir di Perth, Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1905. Ia lahir di keluarga yang taat agama. Ibunya yang bernama Elfreda M. Kelly, seorang guru di tempat ia belajar, dan ayahnya yang bernama Theodore F. Kelly, seorang pemuka agama. Kelly adalah seorang anak tunggal. Sejak usia 4 tahun, ia menyelesaikan studinya dengan pindah-pindah sekolah. Ia memperoleh gelar sarjana di bidang fisika dan matematika di College Park, Missouri tahun 1926. Kemudian, Kelly melanjutkan sekolah untuk mendapatkan gelar magister di University of Kansas di bidang pendidikan sosiologi. Bisa dilihat bahwa Kelly memiliki beragam minat. Tahun 1928, ia kemudian bertemu dengan calon istrinya Gladys Stimson ketika pindah ke Sheldon, Iowa, untuk menjadi pengajar sekaligus pelatih drama di sebuah perguruan tinggi junior. Setelah pekerjaan itu, Kelly menerima beasiswa di University of Edinburgh, melanjutkan pendidikannya di bidang sosiologi tahun 1930. Awal mula, Kelly tertarik dengan bidang psikologi ketika ia membaca artikel dari Freud. Ia kemudian belajar psikologi dan meraih gelar doktoral dari University of Iowa. Ia mulai mendalami bidang psikologi dan mendapat gelar Profesor Psikologi dari Ohio State University dan Brandeis University. Tahun 1955, ia menulis buku The Psychology of Personal Construct. Kelly belum selesai dalam merevisi teori konstruk pribadinya dan kemudian meninggal tanggal 6 Maret 1967. Kelly menolak anggapan sebagai seorang psikologi kognitif. Walaupun demikian, teorinya kebanyakan menggunakan prinsip-prinsip kognitif. Teori kepribadian Kelly berdasarkan pada pandangan tentang ilmu pengetahuan dan karakteristik penyelidikan ilmiah yang eksplisit. Kelly menyebutnya dengan istilah konstruktif alternativisme, yakni konstruk ilmiah yang dapat memberikan pandangan yang berguna bagi dunia. Pandangan ini mengatakan bahwa tidak ada realitas yang objektif atau kebenaran yang absolut yang harus diungkap. Kelly percaya bahwa alam semesta ini bersifat real, namun seperti manusia memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahaminya. Untuk itu, konstruk pribadi menjadi kunci dalam memprediksi perilaku manusia. Bagian yang kedua, posisi filosofis teori George Alexander Kelly. Postulat fundamental teori Kelly menyatakan bahwa proses seseorang secara psikologis disalurkan melalui cara-cara dia mengantisipasi peristiwa. Kelly mengasosiasikan manusia sebagai ilmuwan. Ia menyebutnya man the scientist. Manusia berperilaku hampir sama dengan ilmuwan. Mereka mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengkaji hipotesis, mengambil kesimpulan, dan mencoba memprediksikan kejadian di masa depan. Tidak masalah apakah interpretasi yang dibuat ini tepat atau malah tidak tepat. Yang terpenting adalah imajinasi individu tentang realitas yang diberikan makna bagi setiap kejadian yang terjadi dalam hidup masing-masing individu. Dengan kata lain, perilaku manusia diarahkan oleh cara mereka melihat masa depan. Kelly kemudian membangun istilah alternativisme konstruktif, yakni konstruk ilmiah yang dapat memberikan pandangan yang berguna tentang dunia.
Orang yang berbeda melihat realitas dengan cara yang berbeda pula. Konsep ini ingin menegaskan bahwa manusia mempunyai cara alternatif dalam melihat kenyataan. Kelly berasumsi bahwa semua interpretasi di masa sekarang mengenai semesta dapat direvisi atau diganti. Kelly yakin bahwa manusia menentukan masa depannya bukan fakta. Fakta dan kenyataan tidak mendikte suatu kesimpulan, hanya membawa makna-makna untuk kita temukan. Konsep ini berangkat dari penolakan Kelly terhadap gagasan tentang ketidaksadaran psikoanalisis Freudian. Ketika proses yang ditampaknya tidak didasari terjadi, ini karena kita menggunakan konstruksi yang salah untuk menafsirkan apa yang terjadi. Contohnya, jika klien tidak menafsirkan sesuatu dengan cara yang kita terapis atau lakukan, kita berasumsi bahwa dia menafsirkannya dengan cara lain. Bukan bahwa dia benar-benar harus menafsirkannya seperti yang kita lakukan, tetapi kita tidak menyadari jika nanti dia datang untuk menafsirkannya seperti yang kita lakukan, itu adalah konstruksi baru baginya, bukan wahyu dari konstruksi bahwa sadar yang telah kita bantu dia kemukakan. Oleh karena itu, dalam praktek terapi, klien sendiri yang harus menginterpretasi kejadian yang mungkin terjadi dan bukan terapis. Di sanalah esensi konstruk dan personal dari teori Kelly yang akan dibahas kemudian. Ya, masuk pada konstruk personal, di mana konstruk personal ini adalah konsep yang menjelaskan interpretasi individu dalam menilai peristiwa dan memetakan segala perilaku. Nah, maksudnya adalah setiap individu ini dapat memutuskan apa yang ia lihat pada sebuah peristiwa. Dalam mendapatkan konstruk personal, individu ini akan mengkategorikan serangkaian peristiwa hingga dapat menentukan karakter tertentu pada setiap peristiwa. Nah, menurut Kelly ada 3 elemen yang membentuk sebuah konstruk. Kedua elemen ini harus dirasakan sama untuk membentuk kutub persamaan. Sedangkan elemen ketiga yang berbeda ini akan membentuk kutub perbedaan. Dari hal ini bagi Kelly, konstruk mempunyai 2 kutub, yaitu persamaan dan perbedaan. Ada beberapa variasi dari konstruk, yaitu pertama adalah core, di mana ini adalah konstruk dasar dari fungsi individu. Yang kedua adalah peripheral, di mana konstruk dapat diubah tanpa modifikasi mendasar. Yang ketiga adalah permeable, di mana konstruk yang dapat menerima elemen-elemen baru. Yang keempat, impermeable, di mana konstruk ini menolak adanya elemen-elemen baru. Yang kelima adalah type, di mana konstruksi yang tidak dapat mengubah prediksi. Nah, yang keenam adalah loose, konstruksi di mana individu mengharapkan suatu hal dalam satu waktu dan hal yang berbeda dalam kondisi yang sama. Yang ketujuh itu ada verbal, di mana konstruk yang mempunyai simbol kata-kata yang konsisten. Yang kedelapan ada preverbal, di mana konstruk individu ini belum mempunyai kata-kata yang konsisten, dan biasanya ini dialami oleh individu sebelum perkembangan masa kanak-kanak awal. Nah, yang kesembilan ada submeget, di mana konstruk ini kemungkinan tidak diverbalisasikan dan tidak dapat melaporkan semua elemen yang ada pada konstruk. Nah, Kelly membagi 2 tipe konstruk. Yang pertama itu verbal, di mana seseorang ini mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata. Yang kedua itu preverbal, di mana seseorang tidak dapat mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata. Nah, konstruk dalam sistem itu tersusun secara hierarki. Yang pertama itu ada superordinate. Yang pertama itu ada superordinate konstruk, di mana konstruk ini berada dalam urutan teratas
dan konstruk ini lebih spesifik dan mempunyai arti yang sempit. Nah, yang kedua itu subordinate konstruk, di mana konstruk ini lebih spesifik dan lebih ke arah yang lebih sempit lagi. Ya, dalam menguraikan teori konstruk personalnya, secara lebih spesifik, Kelly menguraikan 11 koroleri sebagai konsep dasar untuk menjelaskan isu-isu utama sistem konstruk. Yang pertama ada construction corollary, di mana manusia ini mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi. Yang kedua ada individuality corollary, di mana manusia ini berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama. Nah, ini lebih mengarah pada interpretasi masing-masing individu. Yang ketiga ada organization corollary, di mana manusia ini cenderung mengatur konstruk personalnya berdasarkan pandangannya pada hubungan antar konstruk. Yang keempat ada dikotomi corollary, di mana sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Yang kelima ada choice corollary, di mana manusia ini memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomis berdasarkan keinginan untuk memperjelas sistem konstruknya. Yang keenam ada rank corollary, di mana konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu. Yang ketujuh ada experience corollary, di mana sistem konstruk manusia ini berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Nah, yang kedelapan ada modulation corollary, di mana variasi dalam sistem konstruk dibatasi oleh peresapan konstruk tersebut. Nah, seperti kayak terlalu lebih mudah atau terlalu sulit dalam menyerap sesuatu. Nah, yang kesembilan adalah fragmentation corollary, di mana manusia mentoleransi berbagai subsistem konstruksi yang bertentangan satu sama lain tanpa memodifikasi konstruk secara keseluruhan. Nah, yang ke-10 adalah commonality corollary, di mana individu ini dapat menerapkan konstruk yang sama dengan orang lain jika proses psikologisnya ini sama. Nah, yang ke-11 adalah sociality corollary, di mana individu membentuk proses konstruksi dari orang lain sehingga dapat berperan dalam suatu proses yang melibatkan orang lain. Ya, kita masuk pada aplikasi teori konstruk personal, di mana dalam pandangan Kelly, orang yang sehat secara psikologis melakukan validitas atas konstruk personalnya terhadap pengalaman mereka di dunia nyata. Dalam artian, ketika apa yang dipikirkan oleh individu ini tidak sesuai dengan apa yang mereka hadapi, maka mereka akan mengantisipasi peristiwa tersebut, kemudian mereka akan mencari cara-cara baru untuk bisa mengatasinya. Sehingga bisa dikatakan bahwa individu ini mampu untuk bisa menyesuaikan diri terhadap konteks atau apa yang terjadi pada masa kini. Nah, sedangkan orang yang tidak sehat secara psikologis mempunyai sistem konstruk yang kompleks, namun konstruk personal mereka ini sulit untuk beradaptasi dengan pengalaman yang baru. Seperti apa yang dikatakan oleh Kelly, konstruk pribadi yang digunakan berulang-ulang meskipun tidak valid. Nah, dari hal ini, individu mempertahankan sistem konstruknya yang sudah usang dan takut untuk melakukan validasi terhadap konstruk yang baru karena tidak ingin merusak pandangannya selama ini terhadap dunia. Masuk kepada psikopatologi, di mana psikopatologi menurut Kelly adalah kerangka fungsi sistem konstruk yang terganggu, yang mana Kelly membaginya menjadi 4 elemen. Yang pertama adalah ancaman. Manusia akan memiliki perasaan terancam ketika mereka mempersepsikan bahwa stabilitas konstruk dasarnya dapat digoyahkan, dan individu akan merasa terancam pada situasi atau kepada orang lain, atau bisa jadi oleh keduanya. Nah, yang kedua adalah rasa takut. Rasa takut ini sebenarnya hampir sama dengan ancaman, namun lebih ke arah yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah kecemasan, di mana individu merasa cemas ketika mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi ini tidak sesuai dengan sistem konstruknya. Yang keempat adalah rasa bersalah, di mana individu ini akan merasa bersalah jika mereka bertindak tidak sesuai dengan peran inti mereka. Nah, peran inti yang dimaksud adalah
memunculkan rasa identitas mereka terhadap lingkungan sosialnya. Nah, mengenai hal ini, bagi Kelly, psikopatologi adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan dan ancaman, dan untuk menghindari hal tersebut, seseorang menggunakan perangkat perlindungan. Bagian keenam, psikoterapi. Kelly pada psikoterapi agak normatif dan menyarankan pada praktis beberapa teknik yang menarik. Memainkan peran yang fiktif, seseorang yang ingin tahu, pendekatan yang tidak bisa dan memang praktis untuk terapi. Kelly sangat bergantung pada akal sehat dan praktek terapinya. Dan apa yang bekerja untuk dia mungkin tidak bekerja untuk orang lain. Ketimpangan akan sangat diterima Kelly, karena ia memandang terapi sebagai percobaan ilmiah, tetapi seperti ilmuwan, menggunakan imajinasi untuk menguji berbagai hipotesis, yaitu untuk mencoba teknik-teknik baru dan untuk mengeksplorasi cara-cara alternatif dalam memandang sesuatu. Namun demikian, teori Kelly menawarkan beberapa saran khusus untuk orang tua, terapis, penelitian, dan lain-lain yang mencoba untuk memahami perilaku manusia. Klien atau pasien berperan aktif untuk menentukan tujuan hidupnya. Terapi yang membantu mereka untuk mengubah sistem konstruk agar dapat meningkatkan efisiensi dalam membuat prediksi dengan menggunakan terapi peran tetap. Mengubah cara pandang dari pasien untuk kehidupan konstruk personal. Ini dilakukan dengan cara bertahap, dimulai dengan rasa aman dari kondisi terapi yang dilakukan, luar lingkungan dari terapi, dan tempat yang telah mereka lakukan sebagai media terapi. Bagian ketujuh, hubungan teori dengan agama. Yang pertama, kehendak bebas dan dosa. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa asal muasal dosa datang dari kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merawat bumi tetapi kemudian melanggar perintah Tuhan. Dosa yang dipahami di sini seakan menjadi beban turun-temurun bagi umat Kristen. Dari sini, dualisme yang baik atau yang jahat dijadikan pilihan dalam bertindak, sehingga manusia tidak jarang terjebak dalam kecemasan dan rasa bersalah akibat pemaknaan terhadap yang baik dan yang jahat itu. Kelly mengakui bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk menentukan nasibnya. Namun, menghindari tanggung jawab pribadi bukanlah hal yang sederhana, karena manusia tidak pernah tahu konsekuensi pasti dari setiap tindakannya. Oleh karena itu, pertimbangan moral sangat diperlukan. Kelly berpendapat bahwa kita tidak dapat mendefinisikan dosa dengan mengacu pada teks suci atau otoritas lain. Menurutnya, dosa harus didefinisikan dan dipahami secara pribadi. Begitupun dengan konsep yang baik dan yang jahat. Menurutnya, harus terus-menerus direkonstruksi. Kelly juga mengutip ucapan Yesus mengenai dosa, "Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi." Ia berpandangan bahwa ucapan itu bermakna pertobatan, yang berarti kita harus memutuskan untuk bertindak berada di masa depan. Ya, masuk pada poin kedua, di mana dalam dunia terapi, iman dan keyakinan ini merupakan representasi dari pandangan klien tentang makna dan nilai kehidupan. Dengan demikian, iman dan keyakinan ini dapat digunakan oleh konselor dalam membantu klien untuk menentukan bagaimana agama dan spiritual dapat mempengaruhi dan membantu klien melalui krisis atau transisi yang dihadapinya. Nah, sebelum merumuskan keputusan yang tepat, konselor dan
klien perlu mengklarifikasi perspektif keyakinan atau keagamaannya masing-masing.